Halo guys, welcome back to my YouTube channel, tempat dimana aku ngebahas kasus-kasus kriminal ke kalian yang menegangkan dan bikin merinding. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sama nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung aja, let's go! Pernah nggak sih kalian dengar tentang kasus pembunuhan yang sampai bikin satu Indonesia geger dan heboh? Kasus yang bukti-buktinya nggak terlalu jelas, nggak ada bukti langsung, tapi tetap berujung pada hukuman penjara. Aku kasih gambarannya ya. Nih, kalian bayangin, kalian lagi duduk di sebuah kafe yang nyaman, ngobrol sama sahabat lama kalian, minum secangkir kopi favorit kalian, terus tiba-tiba dalam hitungan menit, semuanya berubah menjadi tragedi. Satu teguk kopi dan nyawa menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab sama tragedi ini? Well, hari ini kita bakal bahas salah satu kasus yang paling kontroversial di Indonesia, yang bahkan sampai dijadiin dokumenter loh di Netflix, yang sempat viral juga tahun 2024 lalu. Yap, dari judul harusnya kalian udah familiar sama kasusnya, yaitu kasus kopi sianida Jessica Myrna. Jadi, semuanya berawal dari 6 Januari 2016. Pada saat itu, 3 orang sahabat, Myrna Salihin, Jessica Wongso, dan Hani Bunjuwita, janjian ketemu di sebuah kafe bernama Olivier Cafe di Grand Indonesia atau biasa disebut GI Jakarta. Myrna sempat cerita ke suaminya kalau Jessica nih maksa banget ngajakin ketemuan. Tapi itu hanya cerita sekilas Myrna kepada suaminya. Pas udah sampai waktu janjian mereka di kafe, Jessica udah duluan sampai di kafe dan langsung memesan tempat dengan dilayani sama resepsionis bernama Cindy yang menawarkan meja nomor 54. Lalu setelah membooking meja, Jessica pergi sebentar dan balik lagi ke kafe membawa 2 tas kertas dan langsung memesan minuman untuk mereka bertiga. 1 es kopi Vietnam untuk Myrna dan 2 koktail untuk Hani dan dirinya sendiri. Setelah itu ia membayar dan pelayan mengantarkan minuman ke meja mereka atau meja 54. Nah, ini nih yang jadi titik awal tragedinya. Beberapa menit kemudian, Myrna dan Hani baru sampai di kafe dan datang secara bersamaan. Myrna dan Hani duduk di meja dan saling sapa dengan Jessica. Setelah itu, Myrna minum es kopi Vietnam pesanan Jessica dan mengatakan bahwa kopinya ini nggak enak, sambil mengibaskan tangannya ke mulutnya. Gak lama kemudian, Myrna langsung kejang-kejang, mulutnya berbusa, dan tidak sadarkan diri. Hani dan pengunjung lain panik banget. Lalu, suami Myrna, Arif Sumarko, langsung datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo ditemani dengan Jessica dan Hani. Namun, sayangnya, nyawa Myrna tidak terselamatkan. Ayah Myrna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. Oke, di sini kalian pasti langsung mikir, hah, kok bisa sih? Sebenarnya apa yang terjadi? Polisi langsung melakukan penyelidikan. Polda Metro Jaya meminta izin kepada ayahnya Myrna untuk diautopsi. Tapi jenazah cuma diizinkan untuk diambil sampelnya aja dari bagian tubuhnya. Nah, dilakukan autopsi, ternyata kopi yang diminum Myrna mengandung sianida. Zat kimia mematikan yang bahkan dalam dosis kecil aja bisa ngebunuh orang. Hasil autopsi juga mengungkapkan bahwa di dalam lambung Myrna terdapat jejak natrium sianida dalam dosis mematikan. Kematian mendadak Myrna ini tentu aja menimbulkan pertanyaan besar bagi keluarga, kepolisian, maupun masyarakat. Siapa yang memasukkan sianida ke dalam kopinya? Dari CCTV terlihat Jessica datang lebih dulu dan mesan kopi buat Myrna. Kopi itu udah ada di meja bahkan sebelum Myrna datang. Jessica juga sempat membuka gelas kopi tersebut sebelum Myrna datang. Artinya, kemungkinan besar kalau ada racun, pasti udah dimasukin sebelumnya sama Jessica sebelum Myrna minum kopi tersebut. Itu asumsinya. Jessica pun menjadi satu-satunya tersangka. Polisi menangkapnya pada 30 Januari 2016. Namun, sejak awal kasus ini tuh penuh dengan kontroversial. Bukti yang ada sebagian besar bersifat tidak langsung dan Jessica terus membantah keterlibatannya. Ada beberapa hal yang bikin kasus ini penuh dengan tanda tanya. 1.
Nggak ada saksi mata yang benar-benar melihat Jessica masukin cyanida ke kopinya Mirna. Kedua, sidik jari Jessica sama sekali nggak ada di gelas kopinya Mirna. Ketiga, motifnya masih diperdebatkan, alias masih belum jelas nih motifnya apa. Jadi, apakah bukti-bukti yang ada cukup kuat untuk menjerat Jessica ke Mirna atau enggak? Itu masih jadi hal yang diperdebatkan dan dipertanyakan oleh publik pada saat itu. Lanjut ke persidangan. Sidangnya berlangsung panjang banget, guys. Publik Indonesia sampai heboh banget. Bahkan banyak yang percaya kalau Jessica ini nggak bersalah dan cuma dijebak. Tapi di sisi lain ada juga yang yakin kalau pelakunya ya itu dia. Persidangan Jessica Wongso menjadi salah satu yang paling disorot dalam sejarah hukum Indonesia. Setiap hari ada aja media yang memberitakan jalannya persidangan. Jaksa menuduh Jessica memiliki motif dendam karena masalah pribadi dengan Mirna. Namun, tidak ada saksi mata yang melihat Jessica memasukkan cyanida ke dalam kopinya Mirna. Semua bukti bersifat tidak langsung, termasuk ekspresi wajahnya Jessica di CCTV, gelas kopi yang sama sekali nggak disentuhnya, dan pernyataan ahli yang mendukung adanya cyanida dalam minuman tersebut. Namun, dari pihak Jessica atau tim pembela Jessica bersikeras bahwa bukti yang ada ini nggak cukup. Mereka juga mempertanyakan ketidakhadiran bukti sidik jari pada gelas kopi, serta dugaan dalam penyelidikan. Persidangan juga menghadirkan pegawai Cafe Olivier, yaitu Cindy sebagai resepsionis, Marlon Alex dan Agus Triyono sebagai pelayan, Rangga Dwi sebagai barista, Yohanes sebagai bartender, dan Devi sebagai manajer kafe. Berdasarkan keterangan dari mereka semua, tidak satupun dari mereka yang melihat Jessica memasukkan sesuatu ke dalam gelas kopi es Vietnam milik Mirna. Beberapa pegawai hanya melihat warna es kopi berubah menjadi kuning, dan sebatas itu aja. Jaksa juga menghadirkan beberapa ahli, yaitu dokter forensik bernama Slamet Purnomo, yang menyatakan Mirna meninggal keracunan cyanida sebanyak 0,2 mg per liter di lambungnya Mirna. Yaitu dia mengipas-ngipaskan mulutnya. Ya. Itu kalau dia mengipas-kipas di mulut itu, ya. Menurut saudara apa yang sedang terjadi ketika dia barusan meminum cyanida lewat kopi itu? Ya, karena itu tanda-tandanya seperti itu. Tanda-tanda gejala-gejala dari orang yang menggunakan cyanida. Cyanida. Ya, betul. Kalau yang lain seperti yang kasusnya Munir, maaf ini sekedar perbandingan, tidak ada sama sekali. Tidak ada kibas-kibas. Tidak ada. Karena itu dia membakar, sangat seperti membakar. Jadi terus terang bahwa sangat sakit sekali dia mengalami sangat. Apakah pada saat itu sudah mulai bekerja racun cyanida di kopi Mirna itu? Langsung bekerja. Karena memang secara teoritis itu bekerjanya hitungannya adalah detik. Ketika dimasukkan bentuk serbuka atau tidak cyanida itu sejauh mana kecepatannya dia langsung larut? Teoritisnya adalah antara 1 sampai 2 detik. Detik, bukan menit. Hitungannya detik, ya. Paling lama 5 detik. Lalu ada juga ahli digital forensik Mabes Polri bernama Muhammad Nuh Al-Azhar yang membuka rekaman CCTV yang memperlihatkan gerak-gerik Jessica selama di kafe. Lalu ketiga, ada pakar hukum pidana bernama Edward Omar Syahrif menjelaskan bahwa dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak diperlukan motif dan pembuktian hukumnya bisa tidak menggunakan bukti langsung. Saya katakan bahwa ketika kita ditanyai dalam suatu berita acara pemeriksaan, ini kan penyidikan masih berjalan terus. Sehingga jawaban kita sebatas pada bukti yang disodorkan oleh penyidik. Yang ketiga, berita acara pemeriksaan bukanlah barang bukti. Dia hanya sebagai guidance. Yang menjadi bukti adalah apa yang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Keempat, sepanjang fakta dalam persidangan sesuai dengan apa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan itu, maka pendapat ahli tidak berubah.
Penasehat hukum Jessica juga menghadirkan beberapa ahli dalam persidangan, seperti ahli psikologi UI bernama Dewi Taviana, mengungkapkan bahwa sifat amorus narsisis Jessica bukan faktor yang mendorong pembunuhan. Lalu ada juga yang kedua, ahli teknologi informasi dan digital forensik Universitas Mataram bernama Rismond Sianipar, menduga bahwa rekaman CCTV yang menampilkan Jessica menggaruk tangan telah melalui proses rekayasa mencerahkan piksel video. Lalu ahli patologi forensik Australia bernama Beng Beng Ong, patologi forensik Jaja Surya Atmaja, dan toksikologi Budiawan mengatakan hal yang sama, bahwa kematian Mirna hanya bisa diketahui dengan autopsi. Sedangkan jenazah Mirna aja hanya diambil sedikit sampel dari bagian tubuh Mirna. Maka mereka meragukan kematian Mirna disebabkan oleh sianida. Dari Jessica sendiri mengaku tidak pernah menyentuh ataupun menuangkan apapun ke dalam kopinya Mirna. Di dalam laboratorium, setelah dites di laboratorium, itu dinyatakan bahwa gelas yang diminum oleh Mirna itu mengandung sianida. Pertanyaan saya, apakah terdakwa pernah menuangkan sianida ke kopi tersebut? Saya tidak pernah menuangkan apapun ke kopinya Mirna. Tidak pernah. Kopi tersebut yang Mirna minum. Ia menjelaskan alasan enggan mencicipi kopi tersebut ya karena Mirna telah mengatakan bahwa rasa kopi tersebut enggak enak. Setelah berbulan-bulan proses persidangan yang melelahkan, akhirnya pada 27 Oktober 2016, Jessica Wongso divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Hakim menyatakan kalau bukti-bukti mengarah ke dia, walaupun banyak yang masih meragukan keadilan dari kasus ini. Putusan ini memicu banyak banget perdebatan di masyarakat. Ada yang percaya Jessica memang bersalah, sementara ada yang percaya juga bahwa kasus ini tuh penuh dengan ketidakjelasan dan banyak yang masih belum terungkap gitu. Namun, pada tahun ini, Jessica sudah dibebaskan karena tidak adanya bukti langsung yang menunjukkan bahwa Jessica memang terlibat dalam kematian Mirna Salihin. Nah, itu dia kasus kopi sianida Jessica Mirna yang tetap menjadi salah satu kasus kriminal paling kontroversial di Indonesia. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab dan masih banyak misteri yang belum terungkap. Apakah keadilan benar-benar sudah ditegakkan atau masih ada rahasia yang tersimpan di balik kasus ini? Gimana menurut kalian? Apakah Jessica Wongso memang bersalah atau dia cuma korban dari permainan hukum yang rumit? Let me know di kolom komentar ya. Aku pengen dengar pendapat kalian. Anyway, kita udah sampai di ending video. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Untuk cerita-cerita menarik di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. As always, stay curious and stay safe. Bye!